Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Adapun anggota kelompoknya itu yang pertama saya sendiri Sagita Haryati, kedua Riza Yanwarsi, dan yang ketiga Ayu Yunesti. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Bung Hatta mengatakan demokrasi Indonesia kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Maksud dari itu adalah kehidupan rakyat Indonesia selalu dipenuhi rasa bersama atau kolektivitas. Dalam segala urusan rakyat Indonesia selalu menyelesaikannya secara bersama-sama dan saling tolong-menolong. Inilah dasar persekutuan asli di Indonesia, yakni kolektivitas. Tetapi bukan kolektivitas yang bersifat sentralistik di Indonesia, yakni sentralistik, melainkan kolektivitas yang bersifat desentralistik, yakni tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini telah terlihat dalam sifat hak ulayat atas tanah. Hak kolektif atas tanah dalam hak ulayat tidak dimiliki oleh di seluruh negeri, melainkan oleh masing-masing desa berdasarkan demokrasi asli tersebut. Rumusan konsepsi demokrasi Indonesia adalah berkedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Selanjutnya, kearifan lokal suku bangsa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua bangsa di dunia, diantaranya nilai kebebasan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu negara dipandang demokratis apabila menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Dikaitkan dengan kearifan lokal, ternyata nilai-nilai demokrasi itu telah menjadi prinsip hidup dalam kearifan budaya Sunda. Sikap dan perilaku dalam budaya Sunda yang tentu kukuh, pengku atau berpegang teguh pada landasan adat istiadat Sunda, seperti ditegaskan dalam ungkapan kudu nyang hulu ka hukum nunjang ka negara mupakat ka balarea. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dinyatakan oleh International Commission of Jurists tentang ciri pemerintahan demokratis berdasarkan rule of law, maupun yang telah banyak digagas oleh pakar hukum kenegaraan. Nilai kearifan lokal yang menggambarkan bagaimana hubungan antara manusia serta hubungan manusia dalam masyarakat serta dengan negara. Ada ungkapan yang menyatakan hirup sauyunan dalam budaya Sunda, menunjukkan sikap kebersamaan bergotong royong. Pepatah Sunda menegaskan bahwa dalam hidup bersama bertetangga harus saruanduk saigel sabobot sapehanean kacai jadi salewi kadarat jadi salebak. Artinya menunjukkan sikap dan perilaku yang mampu bekerja sama secara kompak dan harmonis dalam kebersamaan. Prinsip hidup yang didasarkan pada sikap tanggung jawab dan kebersamaan, sikap kebersamaan yang harus dijalin dalam kehidupan baik dalam berkehidupan keluarga, bertetangga maupun bermasyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riza Yanwarsi. Baik, yang pertama yaitu kawas gula jong pautet, artinya seperti gula dengan nira yang matang. Yang kedua, ulah rubuh-rubuh gedang, artinya jangan rebah seperti pepaya. Yang ketiga, ngadaul-daul kucongo rambut, memberi bantuan dengan ujung rambut. Yang keempat, ulah merebutkan balung tanpa usi, jangan memperebutkan tulang tanpa isi. Yang kelima, ulah ngalirkan talaus ataul, jangan menularkan talas gatal. Yang keenam, ulah nyolok mata buncaulik, artinya jangan mencolok mata yang melotot. Dan yang ketujuh, buruk-buruk papan jati, artinya betapapun lapuknya kayu jati itu kuat. Hubungan antara manusia dalam komunitas sosial harus tercermin kawas gula jeung pauet, artinya hidup harus hidup rukun, saling menyayangi, tidak pernah berselisih, pandai menghargai dan menghormati orang lain. Karenanya perilaku dalam pergaulan bermasyarakat harus menyadari dan memahami maksud dan tujuannya.
Hidup tidak terbawa arus, tetapi harus berpegang pada prinsip-prinsip nilai yang baik dan jujur. Tong merebutkan paisan kosong, artinya jangan berselisih atau beradu argumentasi tanpa jelas dan arah yang dibicarakannya. Berbicara dan bermusyawarah itu harus bermakna, mengandung maksud dan tujuan yang jelas. Dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat juga harus mampu menjaga kepribadian, identitas diri, tidak saling menjelekkan apalagi menyebarkan keburukan atau menularkan aib orang, yang dalam pepatah Sunda disebutkan sebagai ulah ngalirkeun pales ataul. Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan negara bangsa, bahwa manusia sebagai warga negara merupakan unsur utama dalam kehidupan negara dan harus tunduk patuh pada ketentuan yang berlaku. Sebagai warga negara berarti manusia harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan sesuai dengan ajaran yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyang, bahwa perilaku masyarakat Sunda harus patuh pada negara dan menjunjung tinggi hukum demi kelangsungan dan kesejahteraan umum orang banyak. Dalam mengerjakan sesuatu harus lebih mengedepankan kepentingan banyak orang, bangsa, dan negara. Ternyata jika dihubungkan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam kehidupan bernegara di kalangan masyarakat dan budaya Sunda, hal tersebut telah menjadi tuntutan dan keharusan untuk ditaati dan diterapkan. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu mengkaji nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal Sunda. Ternyata sejalan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara dewasa ini, prinsip kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat merupakan salah satu bagian dari ciri pemerintahan demokratis yang dikukuhkan berdasarkan International Commission of Justice. Tentu saja bahwa kebebasan berbicara bukan sekedar berbunyi atau mengungkapkan kata-kata yang tampak tidak jelas arah pembicaraan. Dengan perilakunya menggambarkan kekonsentinan, jika berjanji harus ditepati, jangan berbohong. Sedangkan dalam berbicara pun harus memperhatikan etika dan norma. Sebab jika tidak tepat menimbulkan ketersinggungan. Oleh karena itu, bahwa pembicaraan dan perilaku harus mencerminkan keteladanan dan kesantunan. Selain itu, prinsip kebebasan berserikat atau berorganisasi, berposisi adalah bagian dari ciri negara hukum yang demokratis. Artinya, dalam pemerintahan demokratis menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kegotong royongan, seperti mendirikan organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Contoh dalam pemerintahan yaitu mendirikan partai politik untuk penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu, menjalin kerjasama atau kemitraan antara berbagai negara dalam kepentingan tertentu. Artinya bahwa dalam hidup bersama atau organisasi harus saling bekerja sama atau dapat membangun kemitraan yang kuat. Nilai agama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain surah Al-Imran ayat 159 dan Al-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah. Al-Maidah ayat 8, Al-Syura 15 tentang keadilan, Al-Hujurat tentang persamaan, Al-Nisa tentang amanah, Al-Imran tentang kebebasan mengkritik, Al-Nisa dan Al-Syukra tentang kebebasan berpendapat, dan seterusnya. Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Muhanis, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pengumuman pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.
Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan bertanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Al adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Artinya pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Antara lain dalam surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus di konteks kenegaraan. Pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh karena itu harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Al-Masuliyah adalah tanggung jawab, sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Al-Hurriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang Al-Hurriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlak dan al-karim, dan rangka al-amr dan bal-amr wa anahi al-munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.